membahas bab 3 tentang networking models. Materi yang dibahas kali ini yaitu ada konsep, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, dan OSI model. Lanjut, konsep networking models. Networking model sangat identik sekali dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data serta berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjadinya proses bertukar data, harus diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebut dinamakan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Model 1. TCP/IP dibuat oleh International Aviation for Standardization. 2. OSI model dibuat oleh Department of Defense. Lanjut, latar belakang. TCP/IP model merupakan jenis networking yang mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer itu bisa saling komunikasi. Setiap networking model itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu yang pertama ada physical, kedua data link, 3 network, 4 transport, dan yang kelima application. Lanjut, layer TCP/IP pertama dan kedua, physical and data link. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar divisi. Sedangkan data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah frame check sequence yang hanya mendeteksi error tanpa recovery dan juga addressing yang digunakan pada data link layer adalah mesh address. Metodologi ketiga, network. Network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP atau yang biasa dikenal dengan IP address, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing yang memberikan nama pada jaringan komputer dan routing. Fitur yang disediakan IP di bagian network layer yang bekerja mencari router tercepat untuk sampai tujuan, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Selanjutnya, ada proses. Keempat, transfer. Transfer layer memiliki fungsi menyajikan atau memberikan servis ke application layer. Transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transfer layer, khususnya pada TCP, itu adalah error. Layer TCP/IP. Kelima, application. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh servis dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Lanjut. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Lanjut, OSI model. OSI model disebut dengan OSI 7 layer model yang merupakan sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana sistem komunikasi komputer dapat saling berinteraksi dalam sebuah jaringan. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan yang berbeda, dengan masing-masing lapisan memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Tujuan dari model OSI adalah untuk menyediakan standar dan panduan bagi perangkat dan protokol dalam sebuah jaringan agar dapat saling berkomunikasi dengan cara yang terstruktur. Layer OSI model ada 7, yaitu 1. Application layer, 2. Presentation layer, 3. session layer, 4. transfer layer, 5. network layer, 6. data link layer, dan yang terakhir 7. physical layer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.